Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ketemu lagi dengan Ibu Wita di sini untuk pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu pertemuan ketiga. Ibu hari ini akan menyampaikan tentang materi konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi konsep diakronis dan sinkronik, dan itu juga merupakan konsep dasar sejarah ya. Dan konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan juga merupakan konsep dasar sejarah. Jadi kita masih tentang konsep dasar sejarah ya. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam ruang dan waktu, dan juga aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan ya. Jadi kita bagi menjadi dua tadi ya. Kalau tadi bahas tentang konsep ruang dan waktu dan perubahan dan keberlanjutan, ternyata di dalamnya ada tentang manusianya ya. Oke, yang pertama yaitu aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Ya, sebelumnya kalian juga sudah saya berikan pengantar ilmu sejarah ya, di mana kalian sudah belajar tentang pengertian sejarah itu sendiri. Nah, sejarah itu kan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang memberikan pengaruh yang luas kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, kepada negara kita ya. Tetapi di sini saya menampilkan pengertian sejarah menurut Herodotus. Herodotus ini adalah father of history ya, atau bapak sejarah dunia. Nah, Herodotus mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti ya, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Nah, di sini kita bisa garis bawahi pengertian dari Bapak Herodotus ini, bahwa sejarah itu ditentukan oleh keadaan manusia. Artinya apa? Manusia terlibat sangat besar dalam proses suatu peristiwa sejarah. Lalu apa sih Bu peran manusia dalam sejarah ya? Di sini saya tidak memberikan teks yang sangat panjang, tetapi nanti untuk bahan bacaan kalian saya akan kirimkan juga materinya dalam bentuk PDF ya. Oke, jadi peran manusia dalam sejarah ya. Manusia itu sangat berperan besar dalam sejarah ya. Sebenarnya bukan hanya manusia saja, melainkan juga manusia dan non manusia. Non manusia itu banyak banget ya, ada binatang ya, ada benda-benda dan sebagainya ya. Nah, lalu peran manusia apa? Nah, peran manusia dalam sejarah itu adalah sebagai penggerak sejarah ya. Kalian tahu kan, misalkan motor ya, motor itu digerakkan oleh mesin kan. Nah, motor itu ibaratkan peristiwa sejarah yang berjalan, dan mesinnya itu adalah manusia ya, seperti itu. Jadi itulah pentingnya, jika tidak ada mesin maka motornya tidak dapat berjalan ya. Kemudian manusia juga sebagai pencipta sejarah ya. Pencipta sejarah itu maksudnya apa ya? Manusia yang menciptakan sejarah, manusia yang menciptakan peristiwa sejarah ya, karena dari adanya aktivitas manusia. Kemudian manusia juga sebagai pelaku sejarah, itu tentunya ya, meskipun kadang binatang juga yang menjadi saksi atau pelaku sejarah, tetapi di sini kita tekankan pada aktivitas manusianya ya, dimana manusia membuat suatu peristiwa yang besar yang berdampak atau berpengaruh pada dunia luas ya. Nah, maka dia disebut sebagai pelaku sejarah. Oh ya, tentunya kalian sudah tahu dong para ahli atau ilmuwan-ilmuwan di dunia ini ya, misalkan para penemu ya, penemu apapun itu, penemu mesin uap, penemu telepon ya, Alexander Graham Bell, penemu mesin uap yaitu James Watt ya. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari peran manusia sebagai penggerak sejarah, pencipta sejarah ya, seperti itu. Yang dimana penemuan-penemuannya kita gunakan sampai saat ini, begitu ya. Oke, sampai di sini paham? Ya.
Kemudian sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih ruang, apa sih waktu ya. Kenapa konsep ruang dan waktu ini penting dalam ilmu sejarah ya. Nah, ruang itu adalah tempat ya. Ruang itu adalah tempat. Maksud saya ruang adalah ya ruang itu seperti ruangan ya. Ruang itu suatu tempat. Tempat apa ya? Maksudnya kenapa gitu ya? Kajiannya kaitannya dengan sejarah ya. Suatu peristiwa sejarah itu di mana sih terjadinya, kemudian di mana pengaruhnya ya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan ruang. Jadi ada kata di mana. Kalau kita bilang di mana itu kan berarti di suatu tempat kan. Ya, kemudian waktu. Waktu itu adalah masa. Atau kita lebih sederhanakan dengan istilah kapan ya. Kapan terjadi peristiwa tersebut ya, kemudian kapan lagi pengaruhnya. Nah, itu ya. Itu adalah maksud dari ruang dan waktu ya. Dan kedua-duanya wajib ya. Jadi tidak bisa ditinggal salah satu. Dua-duanya wajib, dua-duanya harus dijalankan ya. Harus ada dalam ilmu sejarah, yaitu ruang dan waktu ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan ya. Apa itu perubahan, apa itu keberlanjutan? Tentunya dua kata ini yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, perubahan dan keberlanjutan itu fungsinya untuk apa sih dalam ilmu sejarah ya? Fungsinya adalah untuk menggali makna dari peristiwa sejarah. Makna. Jadi suatu peristiwa itu ya tidak hanya berjalan seperti itu saja, melainkan juga ada maknanya. Maknanya apa sih dalam peristiwa tersebut? Nah, itu ya. Jadi itulah pentingnya perubahan dan keberlanjutan. Namun kalian harus tahu dulu perubahan itu apa, ya, keberlanjutan itu apa. Ya, perubahan itu adalah ya apa yang berganti di selang perbedaan ruang dan waktu. Nah, di sini saya kasih warna yang berbeda, yaitu berganti. Berganti. Nah, artinya kalau perubahan itu adalah ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berganti ya. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan itu adalah apa yang tetap di selang perbedaan ruang dan waktu. Nah, artinya suatu peristiwa sejarah yang ada itu apa sih yang tetap ya? Apa sih yang tetap di dalam peristiwa sejarah ya? Seperti itu. Apa ada yang berubah, apa yang tetap ya. Itu maksudnya dari perubahan dan keberlanjutan. Untuk apa? Untuk menggali makna dari suatu peristiwa sejarah ya. Objeknya bagaimana ya? Objeknya ada yang bersifat konkret dan ada yang bersifat abstrak ya. Misalkan kalau yang konkret itu barang, benda, orang, bangunan dan lain-lain. Nah, kalau sifatnya abstrak itu adalah seperti sistem pemerintahan. Misalkan di Indonesia ini dari awal kemerdekaan sampai sekarang kan sistem pemerintahan kita berganti-ganti ya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya misalkan gini, saya berikan contoh tentang bertani ya. Dari dulu sampai sekarang orang itu menjalankan pertanian atau bertani. Nah, bertani itu adalah aktivitas manusia yang ada mulai dari zaman sejarah dulu sampai sekarang ya kan. Orang tua kalian juga pasti ada yang bertani ya. Saya pun sendiri di keluarga juga bertani ya. Nah, tetapi petani zaman dulu dengan petani zaman sekarang itu berbeda ya. Kenapa? Kalau zaman dulu petaninya disebut sebagai hamba raja. Nah, kalau sekarang adalah petani itu sebagai profesi ya. Maksudnya apa hamba raja? Hamba raja itu maksudnya adalah dulu orang-orang yang bertani itu dia sebagai suruhan raja. Jadi hasil-hasil pertaniannya diserahkan kepada raja. Nah, kalau sekarang petani itu sebagai profesi ya, digunakan untuk kehidupannya sendiri seperti itu. Nah, jadi ada sesuatu yang berlanjut atau tetap, yaitu proses atau aktivitas bertani ya. Kemudian ada sesuatu yang berganti atau berubah, yaitu tadi ya, petani sebagai hamba raja dan petani sebagai profesi pada masa sekarang ya. Iya, seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan tadi
Bagaimana kesimpulannya ya? Ya, jadi kalau saya simpulkan seperti ini. Nanti. Jadi kalau saya simpulkan seperti ini ya. eh di mana dalam konsep sejarah itu ada ruang dan waktu ya, ruang dan waktu. Kemudian ruang dan waktu ini ya, di mana di dalamnya ada manusia dan non manusia sebagai pelaku penggerak ya sejarah dan pencipta sejarah ya. Manusia di sini dapat sebagai subjek atau yang melakukan atau sebagai objek, begitupun juga dengan non manusia. Kalau non manusia itu sebagai objek tentunya ya. Nah, kemudian si manusia ini ya menciptakan suatu peristiwa. Nah, peristiwa inilah yang disebut peristiwa sejarah. Kemudian peristiwa tadi ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi ruang dan waktu, mempengaruhi manusia ya, semuanya saling mempengaruhi. Jadi kesimpulan seperti itu ya, dimana ini adalah 3 konsep sejarah yang tidak bisa dilepaskan ya, dimana ada ruang dan waktu, ada manusia dan juga peristiwanya ya. Seperti itu. Sampai di sini saja untuk penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika kalian keluar rumah ya. Kenapa? Karena Ibu lihat di sini banyak sekali yang acuh tak acuh dengan masker ya. Mungkin kalian pikir aman-aman aja kok, di sekitaran kita nggak ada kok yang kena corona, tapi jika itu terjadi bagaimana ya. Jadi kita harus tetap waspada ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kalian dan keluarga ya. Tetap semangat belajarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.